Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasulusu fardus naini al-ummi idza lam tuhjab. Wasulusu utawi 1/3 utawi 1/3 iku fardus naini atau fardu isnaini bagiane wong loro. Rupane al-ummi ibu idza lam tuhjab ing dalem nalikane ora den aling-alingi sapa al-ummi, ing dalem nalikane ora den aling-alingi sapa al-ummi. Wa hadza utawi ikilah as-sulus fardus nain iku idza lam yakun ing dalem nalikane ora ono iku lil mayyiti kaduwe mayyit. Walad itu ya umum sebetulnya, muhtamilun ala dzakar wal unsa. Sopo waladun anak, wala waladu benin lan ora anake anak lanang. Au isnani utawa wong loro min ikhwatin saking pira-pira dulur lanang. Min ikhwatin saking pira-pira dulur lanang wa akhawatin lan pira-pira dulur wadon. Sawaun iku padha kanu utawi yen to ana sapa ikhwatin wa akhawatin iku asyikkoa pira-pira tunggal kandung. Iku asyikkoa pira-pira tunggal kandung auli abin utawa krana tunggal bapak, auli ummin utawa krana tunggal ibu. Wa huwa utawi as-sulus ai sulusuh tegese 1/3 iku lil isnaini kaduwe wong loro. Iku lil isnaini kaduwe wong loro fasoidan nuli munggah minal ikhwati saking pira-pira dulur lanang wal akhawati lan pira-pira dulur wadon min waladil ummi saking anake ibu. Min waladil ummi saking anake ibu. Zukuron iku pira-pira lanang. Zukuron iku pira-pira lanang kanu ana sapa al-ikhwah wal akhawat. Kanu ana sapa al-ikhwah wal akhawat au inasan utawa pira-pira wadon. Au hunasa utawa pira-pira wandu. Au hunasa utawa pira-pira wandu awil ba'du utawa ana sapa sebagian. Awil ba'du utawa ana sapa sebagian iku kaza kaya mengkene. Wal ba'du lan ono sapa sebagian iku kaza kaya mengkene. Iku kaza kaya mengkene. Bismillahirrahmanirrahim. Wasulusu fardus naini al-ummi idza lam tuhjab. Bagian harta warisan 1/3 itu adalah bagiannya 2 orang. Yang pertama adalah al-um,
ibu dari si mayit. Al-um ini bisa dapat bagian 1/3 dengan catatan idza lam tuhjab, ketika tidak dihalang-halangi oleh ahli waris yang lain. Wa hadza idza lam yakun lil mayyiti waladun wala waladu ibnin aw isnani min ikhwatin wa akhawatin. Jadi catatannya 1/3 ini bisa dimiliki atau didapat oleh seorang ibu apabila si mayit itu tidak memiliki anak atau tidak memiliki cucu dari anak laki-laki, atau si mayit juga tidak memiliki 2 saudara laki-laki atau saudara perempuan. Baik saudara laki-laki atau perempuan ini kandung semua, atau tunggal bapak saja, ataupun tunggal ibu. Ini syaratnya. Jadi bagian 1/3 bisa didapat oleh ibu apabila ibu ini tidak dihalang-halangi. Contohnya di situ anaknya si mayit itu ada, atau cucunya si mayit ada, atau mayit punya saudara lagi, entah laki atau perempuan, baik kandung atau tunggal bapak atau hanya tunggal ibu. Maka jika itu semua tidak ada, bagian si ibu dapat 1/3 tirkah harta tinggalan si mayit. Ini bagian pertama, yaitu adalah yang berhak mendapatkan 1/3. Kemudian yang kedua, yaitu adalah 2 orang atau lebih dari saudaranya si mayit, baik saudara tersebut itu laki atau perempuan. Jadi saudara mayit yang berjenis kelamin laki atau cewek atau cowok, bahkan di situ nanti atau banci sekalipun, kalau status dalam keluarganya dia sebagai saudara si mayit berjumlah 2 orang atau lebih, berarti ta'addud kata tadi malam, maka dia itu akan mendapatkan bagian 1/3. Dan dengan catatan saudara si mayit ini yang dapat bagian 1/3 ini itu dengan status saudara jalur ibu, berarti tunggal ibu. Tretan seibu itu mendapatkan bagian 1/3 sama dengan bagiannya ibu. Paham ya? Ini tretan seibu, dan ini mutlak. Jangan gelek baik tretan ini laki atau bini atau banci atau betuh. Banci yang dimaksud di sini banci ain dasyar'i, banci sesuai dengan pandangan syariat, yaitu orang yang memiliki 2 alat kelamin, bukan hanya penampilannya saja. Orang laki-laki berpenampilan cewek, bukan itu banci yang dimaksud dalam syariat, tapi memang dilahirkan dalam kondisi punya 2 kelamin. Kalau kelamin keduanya itu aktif, sama-sama berfungsi, maka disebut khunsa muskil, bentuk semuskil. Ana pemakai kocak muskil, kita sulit membedakan karena tidak ada yang menonjol antara kelaki-lakiannya atau ke perempuannya. Farji perempuannya aktif, bisa kemih, bisa head misalkan. Terus kelamin laki-lakinya juga bisa keluar mani, bisa kencing juga, sama-sama aktif. Pas indik payudara yang besar misalkan, itu kan tambah muskil lagi. Kocak laki ya dia punya payudara, kocak bini ya kelamin atau alat vital cowoknya di situ
berfungsi. Pun ini catatan bentuk saya maksud di sini atau dalam beberapa bab yang ada dalam fikih itu bentuk indas syar'i, bukan indal adat, bukan menurut tradisi kita. Kalau tradisi kita kan beda istilah banci dan tomboy. Mentomboy nikah reng laki, reng bini, di situ berpenampilan kayak orang laki-laki. Dari ekspresinya, cara ngomongnya, sikapnya, semuanya itu seperti pria, itu kocak tomboy. Membentuk sedang-kadang orang ngandik satu kelamin tapi berpenampilan cewek, ngangkui kodung, laki ngangkui kodung, atau bicaranya lemes, tanah nggak lenggo, itu kan secara adat tradisi kita kocak bentuk. Padahal kalau kelaminnya cuma satu ya tetap ikut kelamin, kalau itu memang cewek ya cewek, gitu saja. Pun ini keterangan lebih detailnya itu ada dalam Takriratus Sadidah. Makanya saya selalu aberengin keterangan Fathul Qorib ini dengan kitab Takrirat ini. Kenapa? Karena jalurnya, siyaknya di situ ikut bajuri. Rentetan keterangannya itu mengikuti bajuri. Yang poin kedua, kenapa saya selalu mendampingi kitab ini dengan Takrirat, keterangannya sangat detail dan mudah difaham oleh kita, gampang sarah gitu gitu. Makanya di sini sangat diperinci. 1/3 itu jangan gelek bagian 2 orang, ibu dan saudara seibu, entah cewek atau cowok. Ibu ini berhak mendapatkan 1/3 dengan 2 syarat adamiyah ini. Berarti harus tidak ada ahli waris yang menghalang-halangi nanti. Pertama, alla yakuna lil mayyiti far'un waris. Mayyit tidak boleh memiliki ahli waris, anak yang mewarisi hartanya. Terus anak yang mewarisi harta ini mengecualikan anak yang membunuh si mayyit atau anak yang berbeda agama dengan si mayyit. Ini yang dikatakan ahli waris yang dihijab, dihalang-halangi pendapatannya dengan disebabkan sifat. Makanya walaupun anak itu sejatinya bisa dapat warisan dari orang tua, tapi karena memiliki sifat yang dilarang oleh agama, yaitu anak pernah membunuh orang tua misalkan, atau terlibat dalam pembunuhan, atau sang anak punya keyakinan berbeda dalam agama, berarti beda agama, maka anak ini tidak bisa dikatakan far'un waris, anak yang bisa mewaris, dan tidak masuk dalam pembahasan ini. Tidak bisa menghijab ibu. Jadi yang bisa menghijab, menghalang-halangi ibu hanya ahli waris yang aktif, bisa mengambil warisan dari si mayyit. Lah kalau nanti ada hijab, berarti ahli waris yang menghalang-halangi ibu. Contohnya di situ ada anak, mayyit masih punya anak, maka berapa bagian si ibu? Maka dapat as-sudus 1/6. Kelak oleh seperti lo mentada hijab, tidak ada penghalang atau yang menghalangi. Tapi kalau ada yang menghalangi, bagian ibu ini berubah menjadi 1/6. Nah, ini kaidahnya. Kemudian syarat yang kedua, alla yakuna lil mayyiti adadun minal ikhwah. Mayyit tidak boleh memiliki jumlah atau bilangan dari saudara, baik laki atau perempuan. Berarti tidak punya saudara mayyitnya. Baik saudara tersebut itu mendapatkan warisan atau tidak dapat karena dihijab, semuanya itu menjadi penghalang. Lah kok nanti mayyit punya saudara itu
baik saudara itu laki atau perempuan, maka mayit ini akan mendapatkan, ibu itu akan mendapatkan 1/3, 1/6, sama dengan tadi. Ibu itu bisa berubah pendapatannya, yang sebelumnya 1/3 berubah menjadi 1/6 apabila mayit itu masih memiliki saudara, baik laki atau bini. Pun. Kemudian yang kedua, al-ikhwatu lil saudara seibu. Gambarannya paham sampean? Saudara seibu. Gemberna nikah tretan tunggal ibu. Berarti ibunya kawin lagi, punya anak. Berarti sampian ben anak ibunya yang beda bapak itu tretan seibu, ibunya sama. Baik di situ tretan seibu itu laki, cowok atau cewek, ataupun di situ kolaborasi. Berarti ngocak cewek ya cowok, ngocak cowok ya cewek. Ini syaratnya cuma satu, bisa dapat bagian 1/3 dengan syarat dia itu tidak dihalang-halangi. Siapa yang menjadi penghalang? Pertama, aslun dzakarun, orang tua yang berjenis kelamin laki-laki. Siapa? Mentak bapak mbah laki, itu aslunnya. Berarti jalur ke atas dari si mayit itu asal. Kalau zakar berarti jenis kelaminnya lah laki, mentak bapak ya mbah laki. Terus yang menghalangi kedua, menghalangi saudara seibu untuk mendapat bagian 1/3 itu far'un waris. Berarti mayit kebebe, anak atau kompoi, itu tidak boleh ada. Kalau ada nanti merubah pendapatan saudara seibu ini. Terus 1/3 yang didapat oleh saudara seibu, kalau jumlahnya itu banyak, tretan banyak, maka semuanya yastarikna bisulus, sama-sama mendapatkan bagian 1/3 bisawiyah, dengan pendapatan secara merata. Tapi ini kepada tidak ada perbedaan dalam masalah ini antara laki dan bini, karena kaidahnya seperti yang kita ketahui, bagian laki-laki dan perempuan itu pasti lebih banyak laki-laki, karena kaidahnya lidzakari mislu hatil unsayain. Cuma khusus dalam masalah saudara seibu ini, lakian derajat itu pada ben derajat yang bini. Beda dengan selainnya. Dengan kerabat yang bukan tunggal ibu, baik di situ kerabat sekandung atau tunggal bapak. Khusus masalah kerabat tunggal ibu, saudara seibu ini derajat ahli waris laki itu setara dengan derajat ahli waris bini. Jadi man selaki nikah oleh 1/3, sebini juga 1/3. Man hartanya 10 juta, berarti selaki nikah 5 juta, sebini juga 5 juta. Walaupun satu perempuannya. Ini yang membedakan dengan saudara-saudara selainnya. Paham ya? Nikah beberapa catatan terkait pendapatan as-sulus atau 1/3. Wasudusu fardu sab'atin al-ummi ma'al waladi aw waladil ibni aw isnaini fasa'idan minal ikhwah. Wallahu a'lam bishawab.